Ide awalnya itu sih sebenarnya jadi dulu sekitar tahun 2013 itu saya kerja di perpustakaan, di Dinas Perpustakaan Arsip Jakarta Pusat kan. Kemudian bosan bosan akhirnya udah deh, di rumah aja, saya pengen semua kegiatan dipusatkan di rumah. Kemudian kata Pak almarhum Pak Fadlan Gufron dulu, Ketua Dinas Perpustakaan dan Arsip Jakarta Utara, Ketua Sudin Pusip, bikin TBM aja sih katanya gitu. Apaan tuh TBM? Kayak gitu kan, sempat bertanya-tanya tuh apaan tuh TBM? Itu loh kayak perpustakaan masyarakat itu, yang itu di rumah katanya kayak gitu. Terus ngapain aja sih kata aku kayak gitu kan, karena kan aku nggak ada gambaran tuh tentang TBM. Ya terserah ngapain kek, ngajarin anak baca kek, ngapain, yang penting gimana buku itu bisa dibaca sama anak-anak banyak. Ya udah, oh gitu. Ya udah deh, tapi aku nggak punya buku nih sama rak, aku gitu kan. Nah itu ya udah, nanti kita fasilitasin bikin surat pengajuannya. Nah dari situlah mulai saya bikin surat pengajuannya. Akhirnya jadilah tuh Rumah Baca Cahaya Ilmu, ngajukan berkas-berkasnya kan, RT RW kelurahan aku bikin, kemudian dikirimkan juga rak dan buku dari modal awal tuh, rak dan buku dari Sudin Pusip Jakarta Utara. Nah dari situlah mulai pembukaan tuh, mulailah punya TBM gitu. Pertama dulu setelah buka TBM, aku mulai membuat karang taruna, bikin karang taruna remaja. Aku ketok-ketokin tuh pintu dari satu RT itu, dari ujung ke ujung diketok-ketokin. Ayo dong kita kumpul bareng yuk, yang punya remaja tuh diajak ngumpul lah, kita ngumpul. Akhirnya keluar semualah remaja yang ada di sekitar tempat tinggalku itu. Dari karang taruna itu akhirnya yang kecil-kecil nih, yang mulai SD nih, Umi kok yang diurusin yang gede-gede aja sih gitu. Ngiri dong mereka gitu. Sejak pembukaan awal tahun 2014 itu Juni 2014 menjelang Ramadan ya, pembukaannya pun sambil buka puasa bersama kalau nggak salah waktu itu tuh. Bareng sama anak-anak abang none buku tahun itu. Nah itu seru banget, itu perdana dan pertama banget aku mulai merintis sekolah, karena tahun 2021 aku mulai punya yayasan, dapat uang amanah dari teman, dibentuk yayasan deh, jangan kayak gini-gini aja gitu kan. Karena kan kadang kita bergerak tapi kita nggak punya badan, kita nggak dihargain ya nggak sih, cuma bergerak aja, yang orang cuma numpang foto kegiatan aja ya kan, cuma numpang laporan aja, yang kita tuh diabaikan gitu. Akhirnya dapat rezeki, jadilah yayasan. Dari Taman Baca Masyarakat Rumah Baca Cahaya Ilmu menjadi Yayasan Rumah Cahaya Ilmu. Jadi aku berharap Yayasan Rumah Cahaya Ilmu itu benar-benar bisa memancarkan keberkahan dari nggak cuma dari sekedar nama, tapi dari visi misi kita ke depannya gitu. Memberikan keberkahan itu dalam setiap prosesnya, untuk setiap penghuninya dan juga untuk lingkungannya. Itu memang kalau untuk nama yayasan itu aku memang punya misi sampai ke sana gitu. Tujuan aku ke sana. Di sini itu kan sekarang kegiatan itu ada apa namanya, ada les, kemudian ada sedekah Jumat yatim, ada sekarang aku punya PAUD dong ceritanya gitu. Dan untuk sedekah Jumat itu sebenarnya aku progresnya itu awalnya ingin anak-anak mengenal lingkungan, karena khawatir dengan gadget ya, bahkan mereka nggak kenal tetangganya sendiri. Jadi program sedekah Jumat itu aku itu punya tujuan itu mereka merangsang kepekaan mereka terhadap orang yang ada di sekitarnya. Dan anak-anak itu nungguin, tau gak sih, ya ampun, yang bikin kita tuh nggak bisa menghentikan program ini karena nggak punya duit gitu. Karena mereka tuh nungguin, anak-anak kecil itu nungguin. Jadi kakak-kakak ini
mereka masak, mereka keliling. Satu RW itu lumayan loh, ada 18 RT. Ditungguin adiknya loh di sono. Hari ini kakaknya masak apa? Kemarin itu sempat mau kita hentikan kan, karena apa namanya, karena donasi kan gak ada. Terus kan terkadang kita mau minta sama orang kan malu ya gitu, karena kan apa ya, saya malu lah kalau untuk harus minta ini dong, aku mau ngasih saya khawatir saya mengatasnamakan anak yatim, tapi untuk ketenaran sendiri kan itu juga menjadikan kekhawatiran ya. Sementara kita nggak gitu konsepnya. Konsepnya saya kan sebenarnya lebih ke pembelajaran kan, bagaimana anak-anak ini bisa mengenal lingkungannya tapi dengan cara yang baik gitu. Kemudian kita juga di sini ada bimbingan belajar ini gratis. Siswanya ada sekitar 68 ya. Banyak loh. SD, tingkat pra-SD, SD, SMP, SMA. Kalau PAUD itu, aku kenapa mau buka PAUD? Karena anak-anak yatim aku yang usia menjelang sekolah itu lumayan banyak. Jadi memang pengen buka PAUD gratis untuk anak-anak yatim. Karena konsep bahagia itu kan bagaimana kita mensyukuri hal-hal yang kecil akan menjadi luar biasa ketika kita membuat itu adalah